Oke, selanjutnya siapa lagi? Eko Darmanto yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia. Duplik terhadap replik jaksa penuntut umum dalam registrasi perkara nomor PDN strip 74 garing 2 garing Bekasi garing 06 garing 2021 atas nama Eko Darmanto. Disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Dazul Esa, M.Hum, Ronald Koyomian Esa. 1. Pendahuluan kami lewati. 2. Replik. Bahwa setelah kami menerima dan mempelajari replik dari penuntut umum, pada pokoknya dalam replik penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa termasuk mereka yang mengawali perintisan, terlibat dan hadir pada pertemuan-pertemuan untuk membahas pembuatan aplikasi edisi cash di rumah kontrakan saksi Abdul Rahman Yusuf selaku pemrakasa edisi cash di komplek Taman Laguna Cibubur, Kota Bekasi, diantaranya yaitu terdakwa Eko Darmanto, saksi Abdul Rahman Yusuf, saksi Dati Bayu Aji, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Abdul Rahman diperoleh di muka persidangan dan telah dituangkan dalam surat tuntutan diantaranya keterangan saksi Nurul Huda, saksi Abdul Rahman, saksi Olron Putra, saksi Agus Utama, saksi Dedeng Hermana, saksi Abdul Rahman Yusuf, saksi Dati Bayu Aji, saksi Asep Wawan Hermawan. 2. Bahwa penunjukan barang bukti telah dilakukan oleh penuntut umum di muka persidangan dan telah tertuang dalam surat tuntutan. Tentunya barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang dibenarkan dalam penetapan sita pengadilan yang terlampir pada berkas perkara, termasuk diantaranya berupa 1 lembar bukti pemotongan pajak penghasilan nomor 1.1 strip 12.19 strip 000009 atas nama PT Kripto Prima Sejahtera yang ditantangani oleh terdakwa Eko Darmanto pada tanggal 29 Oktober 2018. Dokumen perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sangat penting untuk menjelaskan secara terang bahwa hubungan Eko Darmanto dengan PT CPS atau Kripto Prima Sejahtera adalah karyawan, tidak ada tercantum dalam penetapan sita pegawai yang terlampir dalam berkas perkara. 3. Bahwa alat bukti petunjuk telah penuntut umum tuangkan dalam surat tuntutannya, sehingga pada intinya penuntut umum memperoleh keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa telah saling berkesamaan satu dengan yang lainnya, dan terkait hal itu juga telah terjawab pada angka 1 dan 2 tanggapan penuntut umum di atas. Bahwa pada akhirnya dalam replik penuntut umum berkesimpulan terdakwa Eko Darmanto terbukti secara sah dan tidak bersalah melakukan pidana telah terdistribusikan skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud pasal 9 bersama-sama dengan saksi Abdul Rahman Yusuf, saksi Sofiani, saksi Dati Bayu, saksi Ahmad Hermawan, dan saksi Endro untuk melakukan tindak pidana struktur serta perbuatan melakukan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang perdagangan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, yang pada prinsipnya penuntut umum tetap pada tuntutannya. 3. Tanggapan penasihat hukum bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pledoi penasihat hukum Eko Darmanto. Adapun tanggapan kami atas replik penuntut umum akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Eko Darmanto dinyatakan oleh penuntut umum termasuk mereka yang mengawali perintisan karena terlibat dan hadir pada pertemuan-pertemuan untuk membahas pembuatan aplikasi edisi cash di rumah kontrakan saksi Abdul Rahman Yusuf selaku pemrakasa edisi cash, bahwa di dalam persidangan telah dilakukannya pertanyaan silang atau cross examination terhadap para saksi dan terdakwa, bahwa pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, saksi Ega Maulana, saksi Nurul Huda, saksi Rohman, saksi Olron Putra, saksi Agus Utama, saksi M. Zainal Abidin, saksi Setludi, saksi Adi Kurniawan Dani, saksi Roswati Tuti, saksi Dedeng Hermana,
saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Muhammad Seperti, saksi Jati Bayu Aji, saksi Suryani, saksi Abdul Rahman. Para saksi hanya mengatakan bahwa terdakwa Hermanto pernah hadir dalam pertemuan di rumah saksi Abdurrahman Yusuf yang menjelaskan apa peran terdakwa Eko Darmanto. Tidak ada pula keterangan dari para saksi yang menerangkan terdakwa sebagai orang yang mempunyai ide atau gagasan dan kemampuan untuk membuat aplikasi DigiCash. Terdakwa bukanlah pengurus atau direksi maupun komisaris di PT CPS, bukan pula pemegang saham di PT CPS sebagaimana dalam akta pendirian maupun dalam akta perubahan PT CPS, sehingga telah jelas bahwa terdakwa Eko Darmanto tidak dapat dinyatakan sebagai mereka yang mengawali perintis pembuatan aplikasi DigiCash. Bahwa terkait pertemuan-pertemuan di rumah korban saksi Abdurrahman Yusuf, dalam pertemuan-pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Dede Nirmana, Orron Putra, Nurul Huda, Abdul Roman, sebagaimana fakta dalam persidangan. Namun sejak penyidikan sampai dalam persidangan, Dede Nirmana, Orron Putra, Nurul Huda, Abdul Roman yang juga ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut berstatus hanya sebagai saksi, tidak seperti Eko Darmanto yang menjadi terdakwa. Padahal jika memang jaksa penuntut umum berkehendak untuk menetapkan due process of law, seharusnya Eko Darmanto juga hanya sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa. 3. Bahwa karyawan PT CBS bukan hanya Eko Darmanto, melainkan juga Ratna Wibowo yang juga sebagai admin, dan Iwan Sukarya, Orron Putra, dan Agus Utama. Tetapi kenapa hanya Eko Darmanto yang menjadi tersangka hingga didudukan sebagai terdakwa seperti saat ini? Sedangkan nama-nama yang disebutkan tersebut bebas, sehingga tampak jelas terlihat ketimpangan dalam menegakkan hukum. 4. Bahwa terkait ada 2 kali surat masuk ke PT CPS dari Satgas Waspada OJK yang terdakwa sampaikan pada saksi Abdurrahman Yusuf dan saudara Ivan sempat ikut hadir memenuhi panggilan dan menandatangani daftar hadir pada tahun 2019. Terdakwa ikut hadir dan menandatangani daftar hadir karena terdakwa merupakan karyawan PT CPS yang diperintahkan oleh saksi Abdurrahman Yusuf untuk ikut hadir dalam pertemuan dengan Satgas Waspada OJK. Apakah terdakwa yang merupakan karyawan ikut hadir dalam forum dengan Satgas OJK tersebut merupakan kejahatan? 5. Bahwa terkait dokumen perjanjian kerja waktu tertentu Eko Darmanto dengan PT CPS yang tidak terlampir dalam berkas perkara membuktikan bahwa penuntut umum tidak menunjukkan fakta hukum seluruhnya. Padahal dalam berita acara pemeriksaan terdakwa Eko Darmanto tertanggal 23 April 2021 pada nomor 15 BAP terlihat jelas bahwa penyidik menunjukkan dokumen perjanjian kerja waktu kepada terdakwa Eko Darmanto yang membuktikan bahwa terdakwa Eko Darmanto hanya sebagai karyawan di PT CPS yang diberi tugas pekerjaan sebagai admin oleh saksi Abdurrahman Yusuf. 6. Terkait bukti petunjuk sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutannya, penuntut umum tidak menerangkan secara rinci alat bukti petunjuk yang mana diperoleh dari pembuktian yang mana dan petunjuk yang seperti apa dan bagaimana petunjuknya. Semua itu tidak diuraikan secara rinci oleh penuntut umum. Tidak pernah terlihat bukti secara rinci oleh penuntut umum. Dan tidak pernah terlihat bukti petunjuk apapun yang membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkara ini. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang terhormat, sidang yang kami hormati, bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam duplik ini, maka cukup beralasan jika kami penasihat hukum terdakwa bermohon agar kiranya majelis hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan primer maupun subsidiar dalam perkara pidana inkasu. 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari seluruh tuntutan hukum. 4. Memerintahkan penuntut umum agar segera membebaskan atau mengeluarkan terdakwa dari penahanan di rumah tahanan. 5. Memulihkan dan mengembalikan seluruh hak, harkat, kehormatan dan nama baik terdakwa. 6. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada negara Republik Indonesia. Demikian duplik ini kami sampaikan. Bekasi 7 Januari 2022, tim penasihat hukum terdakwa Eko Darmanto. Terima kasih.
Ciao.